Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Yufira Fitri dengan nomor induk mahasiswa 18220099. Yang terhormat kepada Bapak Irda Yusra, SE MSc selaku dosen pembimbing mata kuliah metode penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal skripsi metode penelitian, yaitu dengan judul Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT Supreme Energi Morolabuh, Kabupaten Solok Selatan. Langsung masuk saja pada bab 1 pendahuluan. PT Supreme Energi Morolabuh merupakan salah satu perusahaan panas bumi yang telah berdiri sejak 11 tahun yang lalu. Perusahaan ini berlokasi di daerah Morolabuh, Sumatera Barat. Permasalahan utama yang ada pada perusahaan ini adalah terjadinya kecelakaan kerja sebanyak 50 kecelakaan yang dialami karyawan selama tahun 2012 sampai 2015. Kecelakaan yang terjadi masih dalam kategori ringan. Menurut pemaparan karyawan PT Supreme Energi Morolabuh, kecelakaan kerja yang terjadi dikarenakan karyawan tidak mematuhi aturan kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kecelakaan kerja yang terjadi di PT Supreme Energi Morolabuh tergolong tinggi. Yang tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan jumlah kecelakaan sebanyak 24 kali. Setahun sebelumnya kecelakaan kerja yang terjadi hanya berjumlah 13 kali. Hal ini menunjukkan peningkatan angka kecelakaan sebesar 84% dalam setahun terakhir. Lalu setahun kemudian, kecelakaan kerja mengalami penurunan sebesar 75%, yaitu hanya sebanyak 6 kali. Dan pada tahun 2015, kecelakaan kerja meningkat menjadi 7 kali. Kemudian bab 2, landasan teori dan hipotesis. Dalam istilah integrasi perspektif manajemen, gagasan holistik karya Penrose pada tahun 1959 mengenai teori pertumbuhan perusahaan, The Growth Theory of the Firm atau GTF, menyatakan bahwa perusahaan merupakan kumpulan dari sumber daya produktif. Lebih lanjut disebutkan bahwa sumber daya perusahaan terdiri dari sumber daya manusia dan non-manusia. Teori ini kemudian menjadi rujukan dasar bagi perkembangan teori perspektif berbasis sumber daya, seperti yang telah dikemukakan oleh Burney pada tahun 1991. Selanjutnya, kinerja karyawan. Kinerja karyawan sebagai Y dalam penelitian adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja merupakan hasil pelaksanaan suatu pekerjaan baik bersifat fisik maupun non-fisik. Hal ini juga didukung oleh pendapat Cokro-Minoto pada tahun 2007. Pengertian kinerja karyawan menunjuk pada kemampuan karyawan dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas-tugas tersebut biasanya berdasarkan indikator-indikator keberhasilan yang sudah diterapkan. Sebagai hasilnya akan diketahui bahwa seorang karyawan masuk dalam tingkatan kerja tertentu. Kinerja dapat dikelompokkan melampaui target, sesuai target, atau di bawah target.
Kemudian kesehatan kerja. Kesehatan kerja sebagai X2, yaitu dalam penelitian ini kondisi yang dapat mempengaruhi kesehatan para pekerja yang dikemukakan oleh Simanjuntak pada tahun 1994 dalam Widayana dan Wiratmaja tahun 2014. Strategi kesehatan kerja sangat berhubungan erat dengan pengenalan dan pengendalian bahaya-bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh kelelahan, tekanan batin atau stres, kebisingan, radiasi maupun zat-zat beracun lainnya terhadap kondisi fisik manusia, pikiran, dan sikap tingkah laku para pegawai. Selanjutnya, hubungan antar keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan kinerja karyawan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek penting dalam usaha meningkatkan kinerja karyawan, dengan memberikan perlindungan terhadap karyawan untuk terbebas dari kecelakaan dan lingkungan yang kurang sehat, yang dapat merugikan karyawan maupun perusahaan. Jika perusahaan dapat menurunkan tingkat dan beratnya kecelakaan kerja, penyakit dan hal-hal yang berkaitan dengan stres, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan kerja dari pekerjanya, perusahaan akan semakin efektif. Peningkatan dalam hal ini akan menghasilkan meningkatnya kinerja karena menurunnya jumlah dari hari kerja yang hilang, meningkatnya efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih berkomitmen. Selanjutnya dapat kita lihat dari kerangka konseptual. Keselamatan kerja sebagai X1, kesehatan kerja sebagai X2, dan akan berpengaruh kepada kinerja karyawan sebagai Y. Berdasarkan model hipotesis, maka hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, HA diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari keselamatan kerja dan kesehatan kerja sebagai X1 terhadap kinerja karyawan sebagai Y. HO diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari keselamatan kerja dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan. Lalu pada bab 3, yaitunya metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitiannya tergolong kepada penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana dibantu dengan program SPSS. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan dengan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan tentang apa yang ingin diketahui. Yang kedua, objek penelitian. Lokasi PT Supreme Energi Moralabu terletak di daerah Liki Pinang-awan, Kecamatan Pahuduo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dari ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, menuju wilayah tambang melalui jalan aspal dengan kualitas yang baik. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada suatu wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum yang terdapat dari bidang-bidang untuk diteliti, atau keseluruhan kelompok dari orang-orang, peristiwa atau barang-barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti.
Adapun jumlah populasi pada PT Supreme Energi Moralabu yaitu 42 orang. Kemudian sampel adalah bagian dari populasi atau sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus. Jumlah sampelnya yaitu 30 orang. Kemudian jenis dan sumber data. Data dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama data kualitatif, disebut juga data naratif. Adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Karena itu, data ini disebut data kualitatif karena berdasarkan kualitas dari suatu objek atau fenomena. Yang kedua, data kuantitatif, yaitu jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Selanjutnya, jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan atau didapat langsung dari responden dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner, pengamatan dan wawancara langsung dengan karyawan yang berkompeten dan ada kaitannya dengan objek penelitian ini. Yang kedua, data sekunder merupakan data diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian dengan memanfaatkan data yang telah ada, seperti laporan yang sudah ada dalam perusahaan. Data sekunder tersebut yaitu data statistik kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner yang tersusun. Kuesioner tersebut dapat berupa pertanyaan tertutup dan terbuka yang diberikan kepada responden secara langsung dengan menggunakan skala Likert. Hanya ini video yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.